kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat ke-13, surat Ar-Rahman. Kita lanjutkan mulai ayat 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dibuka kembali surat ke-13, surat Ar-Rahman. Kita lanjutkan mulai ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Jadi ini yang pertama, merusak janji setelah janji itu teguh. Yang kedua, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Jadi ada 3 perbuatan yang tidak baik. 1, mengingkari atau merusak janji. 2, memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan. 3, membuat kerusakan di muka bumi. Ya pula ikala humul laknatu walahum su'uddah. Nah, orang-orang yang melakukan 3 hal tadi memperoleh kutukan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Seluruh manusia ketika ada di janin, ada di rahim, sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Ketika roh ditiupkan, setelah masa 4 bulan di rahim, kemudian ditanya, alastu bi rabbikum? Dijawab, qalu bala syahid. Dan itu perjanjian pertama. Janin, salah anak manusia, mengadakan perjanjian pada Allah. Ya, kemudian ketika di dunia, kemudian memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jadi walaupun sudah ada perjanjian, dan perjanjian itu sudah mimbati mitaki, sudah kuat, dan doanya memohon juga kepada jelas lurus. Tetapi kalau hidupnya tumbuh kembang di tengah-tengah lingkungan yang tidak jujur, dan ini yang menjadikan rusak perjanjian, itu yang menyebabkan memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Jadi salah satu kehebatan manusia itu memiliki berbagai macam kecerdasan. Salah satunya kecerdasan rasa, kemudian kecerdasan indera, kecerdasan akal. Itu bisa proses demikian cepat. Itu yang mudah kena pengaruh di mana biasa tinggal, yang namanya lingkungan. Itu yang bisa merusak perjanjian yang sudah diikat dengan kuat perjanjian. Itu yang bisa menyebabkan memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu yang bisa menyebabkan berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya kenapa walaupun kita itu sekecil apapun, marilah kita berusaha untuk menjadi pemula, mubtadi, membuat bi'ah, membuat lingkungan yang berusaha untuk memahami dan mengamalkan tuntunan Allah.
Ya memang membuat bi'ah lingkungan situasi yang Qur'ani itu enggak mudah. Memang tantangannya berat, tapi itu harus dimulai. Dan nanti kalau nggak dimulai, ini nanti ya perjanjian yang sudah dibuat secara kuat, yang sudah diikat, kemudian apa yang diperintahkan Allah untuk selalu dihubungkan supaya tidak boleh diputus dan dilarang berbuat kerusakan. Itu kalau nggak kita mulai, itu nanti nggak akan ada lingkungan yang kondusif. Makanya kita memulai. Ya memulai tentu nggak mudah, jatuh bangun, ya jatuh bangkit lagi, gitu kan? Ya memang banyak persoalan. Ya, itu dinamikanya seperti itu. Supaya lingkungan itu betul kondusif, supaya tidak terjadi tiga hal tadi. Yang pertama tadi merusak perjanjian dengan Allah setelah kuat. Yang kedua memutus apa yang Allah perintahkan untuk dihubungkan atau disambung. Yang ketiga berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, orang-orang yang melakukan tiga hal itu akan memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang amat buruk, yaitu di neraka jahanam. Menurut Allah yang sudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya, membatasinya. Nah, walaupun Allah sudah menciptakan, sudah menyediakan bumi seisinya, alam semesta sudah dinyatakan oleh Allah untuk kamu semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah telah menciptakan semuanya ini untuk kamu. Tapi kalau kita itu nggak semangat, nggak sungguh-sungguh, nggak punya vitalitas, nggak punya energi positif, ya akan diambil oleh orang lain. Walaupun itu diperintahkan, dinyatakan oleh Allah dalam pandu, dalam Al-Quran. Tapi karena kita kurang memiliki kesungguh-sungguhan, kurang memiliki energi positif, kurang memiliki inspirasi, motivasi, akhirnya orang lain yang akan menguasai semuanya. Wa fariqu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah kesenangan yang amat sedikit. Ya, tapi kebanyakan manusia tertipu, terpesona, tergelincir oleh gemerlapan duniawi ini. Akhirnya sampai tidak punya waktu untuk memahami tuntunan Allah. Waktunya habis untuk urusan dunia. Padahal dunia itu dibandingkan kehidupan di akhirat itu sangat sebentar, sangat sedikit. Mungkin kalau kita hidup dunia ini 80 tahun, mungkin tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Padahal di akhirat itu khalidina fiha abada. Tapi kenapa hampir semua orang tidak percaya pada kehidupan akhirat? Banyak juga yang menjual akhiratnya dengan duniawi. Ya seharusnya kita yang sudah mulai usia lanjut ini, mestinya harapan yang pokok tinggal satu,
menyiapkan hidup yang sebenarnya, kehidupan di alam akhirat. Tinggal kita menantikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Harus kita siapkan sebaik mungkin menyongsong datangnya among tamu malaikat yang mulia untuk menjemput kita, untuk memulai hidup yang sebenarnya, yang dimuliakan mulai di alam kubur. Mungkin baru ketika mengalami ajal datang pun sudah dimuliakan di alam kubur, dimuliakan pada yaumil ba'ats, dimuliakan pada yaumil hisab. Maka Allah menurunkan supaya kita memohon keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, paling tidak 3 momentum yang sangat menentukan. Yang pertama, memohon keselamatan, kedamaian ketika memulai kehidupan di dunia. Ya. Itu lahir dari alam rahim, mulai hidup di dunia ini, supaya dia betul-betul nanti bisa menyiapkan hidup yang sebenarnya. Yang kedua, memohon keselamatan, kedamaian, kesejahteraan ketika perubahan waktu ajal datang, dari hidup di dunia memulai kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dibangkitkan kembali pada yaumil ba'ats untuk memulai hidup yang kholidina fiha abadan. Dan 3 momentum itu yang dituntunkan oleh Allah pada kita untuk memohon keselamatan, kedamaian, kebahagiaan. Nah, maka di ayat 26 ini Allah mendidik pada kita, memberitahu pada kita. Jadi kehidupan di dunia itu hanya sangat sebentar. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di alam akhirat. Maka ojo nanti kesengsem urip ning alam dunya, nganti nglaleke tujuan urip sing sabenere. Karena ada hiruk pikuk gemerlapan duniawi, bentar-bentar ada tembrung-tembrung berkepencut kabeh. Nglaleke Al-Qur'an berpuluh-puluh tahun nggak berubah-ubah, padahal waktu ajal itu tidak lama lagi. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbi. Orang-orang kafir sama nyeletuk padha ngomong, ngopo yo kok gak diturunkan kepada Muhammad mukjizat yang nyata dari Tuhan, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Yunus, Nabi Yusuf, terusnya. Loh, padahal mukjizat yang Allah turunkan pada Muhammad itu mukjizat yang paling sempurna, mukjizat yang paling lengkap semuanya. Mukjizatnya berupa wahyu Al-Quran. Karena setelah Nabi Muhammad gak ada Nabi lagi. Al-Quran dipersiapkan untuk sepanjang masa, tulus zaman. Al-Quran dipersiapkan bisa digunakan untuk sumber menyelesaikan seluruh masalah. Al-Quran sebagai basairul linnas, Al-Quran sebagai huda wa rahmah liqaumi yuqinun, Al-Quran sebagai huda linnas,
Sahru Ramadan allati unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nanti kalau bulan Ramadan rame semua adakan peringatan menjurul Quran, tapi isi Quran ini dilupakan, tinggal peringatan-peringatan terus, yang diperingati dilupakan. Padahal yang pokok itu memahami, menggunakan isinya sebagai tuntunan hidup. Karena Allah mendidik Quran sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda, penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan dan pembeda. Itu banyak orang yang katakan nggak balik, kita itu orang awam, kita itu orang biasa, apa kita bisa memahami Quran? Padahal Allah sudah mendikto walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Nah, siapa yang mengambil pelajaran? Kok yodoran percaya sama ngendikane Gusti Allah, malah do percaya ngomong-ngomongi wong. Ngomong kok piye? Al-Quran ini bahasane bahasa Arab. Bahasa itu bahasanya wangel banget. Mula Jawa wani memahami Quran. Itu ngomong wong kok. Padahal Gusti Allah wis ngendika, walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri. Allah sudah memudahkan. Loh, kalau Allah ngendika Quran ini untuk pedoman hidup manusia, ya pasti manusia dimudahkan untuk memahaminya selama ada kemauan. Loh, Bapak Ibu memulai belum ada 1 tahun sudah mulai terondong memahami Quran kan? Itu belum ada setahun loh. Loh, orang mempelajari ilmu yang lain aja bisa bertahun-tahun, sampai nenggon di Eropa, sampai nenggon di Amerika, iya kan? Itu ilmu yang lain. Padahal kita belum ada 1 tahun. Ya, sudah begitu firman Allah ini diulang-ulang, nah, sudah muncul rasa dari dalam. Wah, ini sudah bisa mudah menangkap. Oh, ini maksudnya begini. Bapak mungkin meredaksikan, menjelaskannya belum mudah, tapi hati ini sudah betul-betul bisa menangkap, sudah mulai condong. Itu nanti kalau diteruskan jadi mudah itu. Nah, jadi kalau orang-orang kafir ya karena nggak percaya, ya ngomongnya sak geleme. Sudah dikasih mukjizat yang paling canggih, paling lengkap, kok malah katakan ngopo yo, kok nggak diturunkan kepada Muhammad itu mukjizat yang nyata dari Tuhannya. Nah, dijawab, kul katakan, innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertobat kepadanya. Nah, itu tadi Allah sudah membuat perjanjian dengan seluruh manusia. Allah memberi petunjuk kepada semua manusia. Cuma manusia ini tumbuh kembang di lingkungan yang tidak kondusif, di lingkungan yang banyak ketidakjujurannya, di lingkungan yang tidak bersih hatinya. Akhirnya tumbuh kembang menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang kafir. Padahal Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia, tapi ada yang menerima, ada yang
Tidak. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Yang namanya zikir pada Allah itu bisa dengan lafaz, dengan ucapan, bisa juga dengan gerakan lintasan pada hati, bisa juga dengan perbuatan. Jadi kalau kita bekerja itu semata-mata karena Allah, lillah, kita selalu ingat pada Allah. Walaupun kita kerja di pasar, walaupun kita kerja di kantor, walaupun kita kerja di sawah, dimanapun, tapi kalau niatnya itu lillah, ini semata-mata untuk melaksanakan tuntunan dari Allah, apapun tadi yang kita bekerja itu termasuk zikir. Makanya Allah jangan hanya ditinggal di masjid. Allah itu dimanapun kita berada, ya di pasar, ya di tempat kerja, ya di tempat traffic lain. Jangan ketika ada traffic light merah Allah ditinggal, bablas saja. Ketika di sebelah sana ada Pak Polisi, ditanya, "Loh tadi lampunya merah?" "Iya." "Loh kok bablas?" "Saya kira nggak ada Pak Polisi." "Loh terus Allah di mana?" Itu coba kita itu bisa kalah dengan kualitasnya para penggembala zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Khalifah. Ya kan? Kan ada kisah ketika Amirul Mukminin ke tempat penggembalaan yang tidak dikenal oleh penggembala, membujuk, "Ini kambingnya saya beli." Penggembala, "Loh, ini bukan milik saya, ini milik tuan saya membarakan hanya gaduh." Gampang nanti, kan bisa dibilangkan apa ditekan serigala, apa mati kenapa, malah dia langsung tatap ke wajah Khalifah. Fa'alinallah, Allah ada di mana? Artinya Gusti Allah boten sari, Gusti Allah boten. Coba kalau kita sekarang ini, apalagi para yang pegang jabatan, itu kalau hatinya selalu sadar ingat pada Allah, fa'ainallah, tentu hidup ini akan saling memakmurkan orang lain. Jadi berbuat baiknya, dermawannya bukan hanya ketika pas kampanye saja. Sekarang kan masa jadi orang dermawan kok kumat-kumatan. Nek pas musim dermawan ya dermawan, nek musim ora ya ora. Repot iki musim pun sedelo pas kampanye gitu. 5 tahun. Padahal kebutuhannya setiap hari. Jadi kembali ke sini, yang namanya zikir pada Allah itu bisa dengan kelafakan, bisa dengan menyebut, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Kalau bisa ya dimanapun kapanpun selalu kita ingat pada Allah, sehingga tidak mudah berbuat dosa. Masih ingat yang kemarin kisahnya Nabi Yusuf kan? Itu karena ingat pada Allah kan? Ya. Maka ala bidzikrillah tatmainnul, ya, sadarlah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kenapa sekarang
banyak orang yang resah. Semula ketika tidak memiliki harta, resah, bingung, besok yang dimakan apa. Padahal di sini yang ngerti, yang dimakan ini biasanya nasi. Ning do bingung. Ternyata barang kaya raya semakin resah, bingung lagi. Sekarang orang kaya itu sama bingung, nggak bisa tenang hidupnya. Ada yang bingungnya itu nanti kalau dikejar-kejar KPK gimana? Ada yang bingung nanti kalau ketahuan gimana? Ada yang bingung gimana cara ngumpetnya supaya nggak terlacak itu. Banyak yang bingung. Ada yang mencari ketenangan, datang ke Gembira Loko, bandingnya lebih gagah mana ya. Ada yang sepanjang pantai selatan. Saking bingungnya itu. Padahal ketenangan itu ada di mana-mana, asal ingat pada. Cuma karena nggak ngerti, karena itu dicapai dengan mengingat, akhirnya cari kemana-mana. Saking bingungnya bolak-balik pergi ke Eropa, pergi ke Amerika, kemana-mana, ke Perancis, Paris, mana, tetap juga nggak bisa tenang itu. Karena ketenangan bukan masalah kebiar duniawi. Itu hanya bisa untuk pamer, foto di mana, nanti hari berikutnya di belahan dunia mana lagi. Itu nggak menjadikan tenang. Itu cuma orang jabat piut gitu kan. Minggu kemarin masih di Paris, berikutnya sudah ada di Italia. Tapi ketenangan bukan karena itu. Ketenangan itu selama berada pada tuntunan Allah dan Rasul. Orang saking bingungnya nggak bisa mencapai ketenangan, banyak yang mencari ketenangan melalui narkoba, melalui obat-obat terlarang. Ada yang banyak mengalami overdosis. Itu Anda lihat di media itu hampir tiap saat ada berita mencari ketenangan dengan cara pergaulan bebas atau bebas bergaul. Isinya apa? Kawin, cerai, kawin. Ada yang punya anak 5, itu suaminya 5. Nanti kalau anak 10 suaminya 10. Nah gitu itu gak pernah mencapai ketenangan. Orang sakit terus Jadi intinya begini. Orang ini hanya bisa mencapai ketenangan manakala selalu berada pada tuntunan Allah dan Rasul. Jadi ketenangan itu ada di mana-mana. Kenapa? Itu terletak pada hati masing-masing kita. Selama kita itu bermaksimal berusaha untuk berada dengan Allah dan Rasul, ketenangan akan sampai gitu. Terus alladzina amanu wa 'amilus sholihati tuba lahum wa husnu ma'a. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Syaratnya iman dulu baru ada amal saleh. Nah, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik dijamin oleh Allah. Ya, dijamin akan selalu mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, surga. Maka jadikan fauzan azimah, ya, kemenangan yang besar. Diampuni kesalahan-kesalahannya, ditempatkan di surga. Itu namanya fauzan azimah. Oke. Kita lanjut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. Min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi awhayna ilaik. Min qabliha ummatun litatlu alaihimul ladzi awhayna Alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. alladzi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kita ulangi. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal Au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Balillahil amru jami'an. Walillahil amru jami'an. Afalam yai'asil ladzina amanu Afalam ya'lamu alladziina aamanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'an. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u. Bima sana'u qari'atun aw takullu qariba. Bima
arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha. Demikianlah Allah telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya. Ya, sudah qad khalat min qabliha umamun litadlu alaihimul ladzi auhayna ilaihi, supaya kamu membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran yang sudah Allah wahyukan kepada. Ya, jadi Nabi itu setelah menerima wahyu memang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Maka Nabi itu berarti berasal dari kata naba, artinya menyampaikan. Jadi tugasnya menyampaikan pada yang lain. Dan disebut Rasul karena jadi kata arsalan itu utusan, menjadi utusan Allah untuk menyampaikan wahyu yang sudah diterima dari Allah. Padahal mereka itu kafir kepada Tuhan yang Maha Penguasa. Nah, ada sebagian yang menolak, mendustakan, mengkufuri, ada yang menerima. Tapi tetap aja tugasnya harus menyampaikan. Maka kul katakan huwa rabbi la ilaha illahu, dialah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepada Allah aku bertawakal. Ngalaihi tawakaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, dan sekiranya ada suatu kitab, ya, atau bacaan kitab suci Qur'an yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara. Itu tiada lain adalah Al-Quran. Jadi luar biasa dasarnya Al-Quran. Orang itu kalau hidupnya itu betul-betul dijiwai oleh Al-Quran, yang hidupnya berdasarkan tuntunan Al-Quran, itu kekuatannya bisa jadi luar biasa. Ya sudah dibuktikan oleh Nabi, para sahabat, sampai umat Islam memimpin peradaban dunia. Itu kekuatan Al-Quran. Nah, maka seandainya ada kitab suci itu yang bisa mengguncangkan gunung, bisa menjadikan bumi ini terbagikan rupa, ya, kemudian bisa menghidupkan ibaratnya yang mati dan hidup kembali, itu tidak lain kecuali Al-Quran. Nah, sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia tentu beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Cuma manusia itu ada yang mau, ada yang tidak. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bencana itu terjadi dekat dari tempat kediaman mereka. Bencana itu bisa di mana-mana. Sehingga dapatlah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi bencana itu bisa berupa keresahan yang muncul dalam hati.
itu yang datang dari arah yang tidak tersangka-sangka dari mana saja. Wong dulu zaman Rasulullah orang-orang Yahudi itu bikin benteng-benteng karena mereka itu kan dari para nabi, para rasul itu dari kalangan mereka terus itu kan. Ya, mulai dari Esa, Yakub, Yusuf, Musa itu kan mereka menjadi umat yang luar biasa hebatnya. Mau bikin benteng-benteng kokoh yang seakan-akan nggak mungkin akan terjadi bencana. Ternyata bencananya datang dari was-was, rasa khawatir dari diri sendiri. Nah, coba. Jadi orang yang menganggap bahwa orang bisa bentengi dengan segala cara, bikin bangunan yang serba tinggi, bisa bikin benteng-benteng yang kokoh. Sahabat Fir'aun itu masih ingat, Fir'aun itu merintahkan kepada Haman sebagai saintisnya, suruh membuat bangunan yang tertinggi, katanya untuk ngintip Tuhannya Nabi Musa. Nek zaman modern saiki ya pakai Apollo, pakai apa sampai ke bulan sana, ya kan? Nek zaman ini Fir'aun kon gawe bangunan tumpuk-tumpuk yang paling tinggi, katanya gue ngintip Tuhannya Nabi Musa. Ya gak ketemu, caranya bukan begitu. Nah, jadi yang sudah luar biasa dahsyat tuh akhirnya banyak yang mati tersiksa, termasuk Fir'aun matinya tenggelam di laut. Tahu nggak itu yang membuat hancurnya dunia Islam itu? Anda cek, hampir semuanya matinya itu luar biasa sengsaranya. Itu baru di dunia. Lo apalagi besok siksa yang ada di akhirat. Itu bisa selama-lamanya. Makanya jangan kira ya yang namanya bencana itu tidak harus datang dari luar. Ya banyak yang bencana itu berupa banjir, ada yang berupa gempa bumi dibalik-balik, ada yang hujan batu, ada yang pakai petir. Tetapi banyak juga bencana itu datang dari dalam, yaitu munculnya rasa khawatir dalam hati. Sebenarnya negara ini semakin modern, semakin maju, itu semakin yang ahli psikiater, yang ahli ilmu jiwa itu semakin laris. Itu kan bencana dari dalam toh. Ya. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya kunci ketentraman, kebahagiaan itu hanya pada tuntunan Allah dan Rasul. Maka mencarinya itu yang memahami dan mengamalkan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi mencarinya jangan ikuti kemana-mana itu. Ada yang mencari ketentraman, kesenangan ke tempat wisata, malah meninggal bisnya guling. Jadi tentram enggak? Itu baru cara matinya sudah begitu. Lu apalagi nanti pertanggungjawaban di akhiratnya. Ya Bapak Ibu, ini baru sampai ayat 31. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Bapak Ibu yang mau silaturahim, mau tahu nanti maghrib di Masjid Baitul Makmur di Karangkalasan, Jalan Raya Solo, ada Jalan Cangkringan, belok kiri, kira-kira 200 meter dari Jalan Raya Jalan Solo itu, belok kiri nanti kiri jalan, ada Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, namanya Masjid Baitul Makmur. Nanti kalau kurang paham bisa tanya Pak Kurnia tempatnya di mana. Demikian, semoga Allah senantiasa
memberikan kesiapan pada hati kita untuk selalu senang memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan. Kita akhiri bersama dengan kata kafaran dan berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.